Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP IT Darul Ugaan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang pada hari ini adalah memasuki pertemuan yang kedua. Namun sebelum kita akan membahas tentang kelanjutan materi kita di bab pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, terlebih dahulu Pak Mutakin akan membahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Di situ disebutkan bahwasanya yang pertama adalah jelaskan pengertian dari iman menurut istilah. Sudah kita bahas bahwasanya pengertian iman itu ada dua. Yang pertama secara bahasa, yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kitab yang pertama atau yang terdahulu diturunkan adalah kitab Taurat, yaitu kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang ketiga, sebutkan dua pokok dari ajaran kitab Taurat. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada 10 inti ataupun pokok dari kitab Taurat, atau yang kita kenal dengan sebutan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan, yaitu yang pertama larangan menyekutukan Allah, larangan membuat patung ukiran atau menyembah patung, kemudian larangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia, kemudian perintah untuk menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang ke-10 adalah larangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Kemudian yang keempat, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa menggunakan bahasa, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwasanya kitab Injil oleh Allah diturunkan kepada Nabi Isa menggunakan bahasa Suryani atau bahasa umat Nasrani pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah selama 23 tahun, atau lengkapnya adalah selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi itu adalah jawaban dari pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan 1 minggu sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuki materi yang kedua, yaitu kelanjutan dari, masih di bab yang pertama, kelanjutan dari materi kita yang pertama, yaitu kita membahas tentang keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, penutup dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah isi kitab Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya hanya untuk salah satu kaum saja, seperti untuk kaum Yahudi ataupun Bani Israel dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini bersifat global atau menyeluruh. Jadi mulai umatnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, hingga nanti ketika hari kiamat itu adalah berlaku kitab Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang sangat tinggi yang tidak dapat mungkin ditandingi oleh siapapun. Karena saat itu mukjizat itu diturunkan oleh Allah berdasarkan dari apa yang viral pada saat itu. Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, karena saat itu yang viral adalah ilmu sihir.
Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah kitab Al-Quran, yang saat itu yang viral pada masyarakat jahiliyah adalah banyak masyarakat jahiliyah yang mengagungkan sastra Arab. Makanya ada lomba syair dan sebagainya yang nanti yang juara akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, Al-Quran ini digunakan dengan menggunakan bahasa yang sangat tinggi, sehingga sastra Arab pun yang saat itu katakanlah yang juara tidak mungkin bisa membandingi tulisan-tulisan yang terdapat pada Al-Quran karena mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Yang ketiga, isi dari Al-Quran memuat semua permasalahan hidup, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi. Jadi masalah keduniaan, hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, itu sudah tertulis atau terangkum di dalam Al-Quran. Terlebih hubungan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah, tentang beribadah dan sebagainya, itu juga diatur di dalam kitab Al-Quran. Kemudian yang keempat, keistimewaan dari Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya adalah keaslian Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran yang ada di rumah kalian, yang ada di masjid, yang ada di Arab, yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, itu semuanya sama. Hanya yang beda adalah dari segi terjemahan saja, tergantung dari bahasa masing-masing. Tapi Quran yang berbahasa Arab itu semuanya sama. Apakah Al-Quran pernah dicoba untuk dipalsukan? Pernah. Tetapi karena Allah menjaga keaslian Al-Quran, maka orang yang berusaha memalsukan Al-Quran itu ketahuan juga. Dari mana Allah menjaga Al-Quran? Yang pertama, Allah menjaga Al-Quran melalui malaikat yang menjaga setiap huruf dari Al-Quran. Yang kedua, Allah menjaga Al-Quran melalui para hufat, para hufadot, para orang-orang yang hafal Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang memalsukan Al-Quran, baik memalsukan satu huruf saja atau merubah satu titik saja, maka akan ketahuan. Jadi Al-Quran adalah dijaga oleh Allah hingga akhir zaman keasliannya. Kemudian kita memasuki materi yang keempat ataupun pembahasan yang keempat, yakni pengertian kitab dengan suhuf. Yang pertama, pengertian kitab adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan atau berbentuk kitab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mengutus untuk menyampaikan kepada Nabi dan Rasul pada saat itu untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari para Rasul itu ada wahyunya yang dibukukan, yaitu atau yang berbentuk kitab. Nah, makanya itu disebut sebagai kitab. Sedangkan suhuf adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dibukukan. Jadi ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi saat itu, tetapi wahyu tersebut hanya bersifat pribadi dan tidak dibukukan. Jadi perbedaannya adalah, atau pengertiannya adalah, kalau kitab, lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan atau berbentuk kitab. Sedangkan suhuf adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dibukukan. Nah, sekarang apa perbedaannya? Mari kita bahas bersama perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf, sebab suhuf hanya semacam brosur kecil. Jadi kalau kitab itu isinya lengkap, tapi kalau suhuf semacam kayak poster atau brosur yang hanya satu lembar. Kemudian yang kedua, kitab adalah wahyu yang kemudian dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan.
Ya, jadi sama dengan pengertian artinya, perbedaannya yang kedua adalah wahyu yang dibukukan sedangkan suhuf tidak. Yang ketiga, kitab diturunkan kepada Rasul dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan suhuf bisa diberikan kepada Nabi atau Rasul, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau kitab itu disampaikan kepada umatnya, sedangkan suhuf itu diberikan kepada Nabi, tapi boleh disampaikan dan boleh tidak. Jadi hukumnya tidak wajib. Sekarang selanjutnya yaitu hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kitab dan juga para rasul yang menerima, kemudian perbedaan kitab dengan suhuf, sekarang kita akan membahas tentang manfaat apa sih kalau kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah termasuk membawa pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan manusia. Hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah bagi orang yang beriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan hidup selamat di dunia dan akhirat karena memiliki pedoman hidup yang jelas. Sama pada pertemuan awal yang sudah Pak Mutakin sampaikan, kalau kita memiliki motor, memiliki HP, atau memiliki apapun, tetapi kita pergunakan tidak sesuai buku panduan, maka yang terjadi adalah akan cepat rusak. Nah, sama ketika manusia hidup di dunia ini tidak mengikuti apa yang ada pada Al-Quran, maka tentu dia akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun dia hidup di dunia kaya dan sebagainya, tapi ingat ya, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dia akan dibalas sesuai dengan amal yang ia kerjakan. Akan tetapi orang yang beriman kepada kitab Allah, maka dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kenapa? Punya pedoman hidup yang jelas, punya buku panduan yang jelas yang menuntun dia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bisa menghadapi persoalan yang dihadapinya. Ya, kembali lagi pada gambaran sebelumnya, kalau motor ini sudah memasuki kilometer 2000, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengganti olinya. Kenapa? Agar pembakarannya tetap lancar. Oh, kalau HP ini memorinya sudah penuh, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menghapus memori ataupun foto apalah yang sekiranya tidak kita inginkan atau tidak sesuai, kapasitasnya besar. Agar apa? HP ini biar tidak cepat rusak. Sama ketika kita menghadapi persoalan hidup di dunia. Ya Allah, saya kok galau, gelisah. Ya, jawabannya ada di Al-Quran, tapi saya tidak bisa mencarinya. Ya, mencari orang yang tahu tentang Al-Quran. Siapa? Bisa para ustadz, para ulama, ya, orang-orang yang ahli di dalam bidang Al-Quran. Jangan kita mensikapi dengan pemikiran kita sendiri, malah salah akibatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh penjelasan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Janji Allah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kemudian ia berbuat baik kepada manusia dan lingkungannya, maka janji Allah dia nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman Allah seperti apa? Siapa yang di dunia tidak mengindahkan, atau siapa yang di dunia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan ia menumpuk-numpuk dosa, maka ingat ancaman Allah, nanti di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasan dari amal yang ia lakukan. Nah, dengan kita beriman, maka kita tahu, oh, kalau berbuat baik ini nanti balasannya atau pahalanya adalah surga. Kalau kita berbuat dosa, maka nanti balasannya atau ancamannya adalah neraka.
Yang keempat, menjadikan berpikir dan berbuat positif. Orang yang beriman kepada kitab Allah, maka pikirannya akan positif, maka perbuatannya pun juga akan positif. Ia akan mempunyai sebuah sifat husnudon, berbaik sangka kepada Allah dan manusia. Ya. Ketika ia dalam kondisi susah, ketika ia dalam kondisi gagal, maka ia kembalikan kepada Allah. Oh, mungkin ini Allah menguji saya agar saya tetap berusaha sebaik mungkin. Kira-kira saya putus asa apa tidak? Nah, dia berpikir yang positif. Akhirnya apa? Dengan kegagalannya tersebut, ia berusaha agar menjadi berhasil. Oh, mungkin kemarin saya gagal itu karena kurang ini, dari segi ini. Nah, makanya dia belajar. Dia mempunyai pikiran yang positif. Dan yang kelima adalah dapat menemukan ketenangan jiwa. Dengan apa? Tidak hanya dengan melakukan atau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran saja, jiwa kita akan menemukan ketenangan. Nah, coba dibaca Al-Quran pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita tidak sempat membaca, ya kita mendengarkan. Mungkin bisa lewat di HP, di radio, atau dengan video, ya. Atau kita mendengarkan orang yang sedang khataman Al-Quran, boleh dimanapun. Coba kita resapi, ya. Al-Quran itu menjadi pahala tidak hanya orang yang membaca, mendengarnya pun juga ikut berpahala. Oke, kemudian yang keenam, bagaimana kita cara mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada kitab Al-Quran? Yang pertama adalah mengimani atau mempercayai kebenarannya. Kita yakin Al-Quran itu adalah dari Allah, tidak buatan manusia. Mengapa Nabi Muhammad diciptakan ataupun disetting oleh Allah sebagai orang yang buta, ya, tidak bisa membaca dan menulis? Itu kenapa? Karena agar Al-Quran ini tidak dikatakan oleh orang jahiliyah sebagai bikinan Nabi Muhammad, ya. Tapi jangan dikatakan, oh, Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca, berarti tidak bisa menulis, berarti Nabi Muhammad itu bodoh. Tidak, beliau hafalannya kuat, ya. Beda dengan kita. Kalau kita ada orang tidak sekolah, ya jelas bodoh. Kalau Nabi Muhammad yang mengajarkan siapa? Malaikat langsung, Jibril yang mengajarkan. Nah, jangan diartikan kalau Nabi Muhammad buta huruf itu beliau tidak bisa apa-apa, bodoh. Ya memang, ya. Tapi beda. Bodohnya bukan berarti tidak mengerti, ya. Tapi beliau hafalannya itu sangat kuat. Makanya kenapa Al-Quran itu ketika dimasukkan ke dalam ingatan Nabi Muhammad itu tertancap dengan bagus. Kemudian yang kedua adalah mempercayai bahwa membacanya termasuk ibadah. Ya, jadi Pak Mutakin tegaskan lagi, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, bernilai pahala. Berapa pahalanya? Satu huruf membaca Al-Quran itu pahalanya adalah 10. Ya. Kalau kita membaca Alif Lam Mim berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Berarti 190 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf dikalikan 10 berarti 30 kebaikan. Nah, itu kalau kita membaca. Yang mendengar bagaimana? Sama pahalanya yang mendengar. Kemudian kalau mengamalkannya bagaimana? Atau mengetahui artinya? Oh, malah lebih bagus lagi. Ya, itu hanya membaca, tidak mengerti artinya tidak masalah. Kemudian yang ketiga, mau mempelajarinya, cara baca dan kandungannya. Jadi kita tidak usah malu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Mungkin kalian pernah ingat bahwasanya Pak Mutakin pernah cerita di tempatnya Pak Mutakin itu ada seseorang bapak-bapak yang usianya mungkin 40 tahun lebih, ya.
Tapi karena semangatnya dia ingin baca Al-Quran, dia mau mengaji bareng anak-anak TPQ yang usianya mungkin paling besar kelas 5 SD. Ya. Dia tidak malu. Kenapa? Semangatnya luar biasa. Akhirnya lama-kelamaan, ya, dia tidak hanya mengaji di tempat TPQ saja. Ya, saya ini usia sudah besar. Kalau mengaji TPQ saja maka ya lama. Akhirnya apa? Dia juga di rumah dibaca. Oh, ini tadi yang sudah dipelajari, yang ini. Dia menambah lagi. Oh, ini saya menambah lagi yang untuk besok. Ya, biar apa? Biar lebih cepat. Akhirnya apa? Alhamdulillah, beliau bisa membaca Al-Quran. Nah, kalian yang masih dalam usia pelajar ini, jangan malu untuk mempelajari Al-Quran. Ya, tidak bisa baca, tidak usah malu. Kalian masih usia pelajar. Ya, belajar itu tidak mengenal usia, kapanpun, dimanapun. Ya, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, apa yang kita pelajari meningkat lagi, mempelajari arti atau kandungan dari Al-Quran. Kalau sudah bisa atau mempelajari artinya, sudah tahu artinya, sudah tahu kandungannya, apa yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Al-Quran disebutkan aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kita sudah tahu artinya, sholatnya cuma sehari 3 kali, maghrib, isya, duhur. Asar sama subuhnya kemana? Wah, asarnya masih layangan, subuhnya masih di kasur. Ya, kalau kita sudah tahu artinya, ya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, demikian yang bisa Pak Mutakin sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Apabila ada hal-hal yang belum kalian mengerti, silakan ditanyakan. Ya, siapa yang bertanya nanti Pak Mutakin kasih reward. Ya, mungkin nilainya Pak Mutakin tambahi. Jangan hanya bengong saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.